Kalau lu tanya gitu ya, apa skill paling powerful dan paling cepat memberikan kita keuntungan, gue bakal bilang skill paling powerful di dunia ini adalah sales atau menjual sesuatu. Kenapa? Oke, sini gue jelasin. Nggak heran ya, skill ini adalah skill paling sulit dalam startup perusahaan. The world of finance can be so confusing. Some say marketing is the number one impacted function out there. You know, or if you like to play a video game, you can either read the instructions or you can just play. And the problem in sales is the instructions have never been written. Karena apa? Skill ini tuh nggak ada ilmu pastinya. Dan semua perubahan itu cepet banget mengikuti perkembangan zaman. Tools yang works di hari ini mungkin nggak akan works lagi di beberapa tahun ke depan, beberapa bulan ke depan, bahkan beberapa hari ke depan. Coba gini deh, kalian bayangin sebuah company nih yang isinya orang yang jago-jago semua. Di sana itu ada akuntan terbaik, ada ahli manajerial dan SDM terbaik, ada ahli operation terbaik. Tapi nih, perusahaan itu nggak bisa jualan. Kira-kira menurut kalian nih, perusahaan itu hidup atau enggak? Sementara gitu ya, buat membayar operasional dari orang-orang yang hebat itu, yang tentu aja pada tinggi itu, semuanya itu butuh cash kan. Cash inilah yang akhirnya menjadi gear untuk menjalankan perusahaan itu. Nah pertanyaannya, cash itu didapat dari mana? Udah pasti dari penjualan kan? Ya nggak heran ya, kenapa sales ini sering dibilang itu ujung tombak perusahaan. Ya kita ibaratin lah sebuah klub sepak bola. Anggaplah klub sepak bola ini isinya itu pemain-pemain yang hebat. Semuanya hebat. Tapi kalau strikernya jelek, kira-kira tim itu bisa golin atau enggak? Dan kalau golnya itu nggak datang, ya tim lu juga nggak bakal menang. Sementara nih, untuk menjaga tim lu untuk selalu berada di zona kompetisi, ya anggaplah nggak terdegradasi, anggaplah dia nggak gugur gitu ya, ya tentu aja butuh kemenangan kan. Dan kemenangan itu dapat dari mana? Gol. And Aguero had a hit and scored gloriously. Gol ini nih yang kita ibaratkan itu adalah penjualan. Tapi lucunya nih, kayak yang udah gue spill di awal tadi, skill ini tuh nyaris nggak ada ilmu pastinya. Kita semua hanya bisa belajar based on pengalaman orang mungkin, atau dari fakta-fakta yang udah kita temuin sendiri di lapangan. Dari fakta-fakta inilah, baru sebuah perusahaan bisa meramu teknik-teknik baru lagi. Ya tentu aja untuk memberikan input ya kepada tenaga penjual mereka, supaya bisa memberikan mereka penjualan. Jadi di sini tuh prosesnya jelas ya. Tim penjualan itu bukan cuman dia itu bisa berjualan, tapi di sisi lain dia harus bisa mengumpulkan data-data. Dari data-data inilah yang akhirnya berfungsi bagaimana sebuah brand itu atau sebuah perusahaan itu bisa lebih mengenal siapa orang yang mereka targetin. Nah, semua proses itu banyak orang yang nyebutnya itu adalah proses perputaran. Jadi kalian harus tahu dulu ya, bahwa perputaran itu bukan hanya perputaran uangnya aja, tapi perputaran data, perputaran informasi, itu juga nggak kalah penting banget di zaman sekarang. Gini, mungkin kedengarannya ribet ya, tapi tenang, di sini gue bakal jelasin gimana kalian bisa berjualan berdasarkan pengalaman gue di dunia bisnis dari tahun 2014. Oh iya, by the way, buat yang belum kenal, perkenalkan gue Arifin Fitriawan. Gue adalah founder dari Exom.id, brand parfum lokal yang udah berdiri sejak 2020. Oke, langsung kita jam aja ke penjelasannya. Pertama nih, nggak usah dulu ngomongin tools lah, inovasi lah, teknik-teknik marketing lah. No, nggak usah ke situ dulu. Kalian nih harus paham bahwa kalian tidak bisa menjual apapun ke market manapun kalau kalian nggak bisa ngerti nih apa pain point yang ada di market tersebut. Pain point di sini adalah problem yang ada di masyarakat tersebut atau di komunitas tersebut atau di market tersebut, yang mana produk atau jasa dari kalian bisa menjawab problem yang mereka rasakan. Yang mana produk dan jasa kalian ini bisa menjadi solusi untuk permasalahan tertentu yang terjadi di market. Ya di sini teori sederhana supply dan demand lah. Ini kalau kalian nggak ngerti nih, supply itu adalah bentuk penawaran dan demand itu adalah permintaan.
brand atau perusahaan atau apapun bisa memberikan supply dari produk atau jasanya mereka kalau ada demand-nya. Ini sederhana ya. Nah, di sini kalian harus paham deh, apa masalah yang terjadi di market yang kalian tuju. Apa harapan dari konsumen tersebut akan sebuah produk atau jasa yang menurut kalian dengan produk dan jasanya kalian itu ini bisa menjadi solusi atas problemnya mereka. Dan tentunya kalau produk kalian bisa menyelesaikan masalah yang ada di market tersebut, orang-orang akan membeli dengan sukarela tanpa harus kalian paksa, akan dengan senang hati memberikan uangnya kepada kalian, bahkan mereka bisa mengantri untuk kalian. Ingat nih, masalah dari konsumen itu bukan hanya soal harga. Karena kalau mindset kalian hanya soal harga, ya semua pun bisa melakukannya. Kapanpun kalian memberikan harga yang murah, pasti akan muncul lagi orang-orang yang berpikiran sama dengan kalian, memberikan harga yang lebih murah, bahkan gratis. Ya tujuan mereka minimal konsumen itu bisa kenal dulu dengan produknya mereka. Ya, begitulah dunia bisnis. Dan ketika perang harga ini terjadi, ya tentunya kalian akan sulit untuk mengembangkan produk kalian. Nah, kalian nggak mau kan ini terjadi? Kedua nih, kalian harus punya cara atau teknik komunikasi yang baik. Kalau kalian udah mengerti pain point dari market tersebut dan kalian udah punya produk yang fit untuk di market tersebut, tapi kalian nggak bisa bikin orang nangkep dan paham tentang produk yang kalian tawarkan, ya kira-kira orang akan beli atau nggak? Ya percuma aja gitu, mau online kayak mau offline kayak sama aja. Cara komunikasi yang baik adalah kunci untuk menghasilkan keputusan pembelian. Ya mungkin kalian berpikir lah, hal ini tuh susah banget gitu ya. Cara-cara komunikasi ini, wah ini susah banget nih untuk dipelajari, atau bahkan kalian minder lah, atau dengan alasan lebih konyolnya itu adalah kalian introvert segala macam. No, itu bukanlah alasan kalian untuk tidak bisa menguasai komunikasi yang baik. Lo semua harus tahu, gua sekarang ini lagi ngomong nih di depan kalian nih, ini menggunakan teknik komunikasi yang udah gua sesuaikan dengan market yang gua tuju. Yang tentunya teknik-teknik ini akan fit dengan audiens gua. Makanya kalian harus tahu dan kalian harus ingat, teknik komunikasi antara satu market dengan satu market lainnya ya tentu aja nggak sama. Bahkan nih, untuk di market yang sama aja, contoh, berapa orang atau berapa ratus konten kreator yang ngomongin atau dengan cara-cara yang seperti ini, mungkin dengan teknik storytelling lah, segala macamnya berapa ratus orang. Tapi kemungkinan penonton itu bisa mendengarkan mereka semua, bisa aja. Bahkan nih untuk di market yang sama aja, mereka akan menggunakan teknik yang berbeda. Karena apa? Minimal mereka atau si konten kreator ini punya personality yang berbeda, punya opini yang berbeda, atau punya pemikiran yang berbeda. Nah, disinilah pentingnya kalian paham tentang market kalian. Oke, mungkin untuk pembahasan cara komunikasi atau mungkin teknik copywriting, mungkin bakal gue sajikan di konten yang berbeda. Karena kalau gue bahas di sini, gue bahas sekarang nih, ini bakal panjang banget videonya, dan gue nggak pengen itu. Oke, kita lanjut di poin nomor 3. Poin nomor 3 di sini adalah after sales. Ingat, penjualan yang menghasilkan profit bukan hanya di mana kalian itu bisa menjual barang di depan, tapi dari repurchase atau pembelian berulang. Ya kasarnya gini ya, percuma kalian bisa dapetin banyak orang nih, kalian jago jualan di depan, tapi orang tersebut yang nggak beli lagi produk kalian. Atau untuk istilah zaman sekarang ya tidak ter-engage dengan kita ya. Ya buat apa? Karena yang harus kalian tahu nih, konsep dari bisnis yang bisa berkelanjutan atau istilahnya sustainable, itu adalah bisnis yang compounding. Dan cara untuk membuat bisnis ini selalu compounding bukan hanya dari bagaimana caranya kalian bisa mendapatkan penjualan di depan. No, nggak cuma itu. Dan cara untuk membuat bisnis ini selalu compounding, selain mencari konsumen baru, adalah kalian menjaga konsumen lama untuk tidak berpindah ke kompetitor. Jadi simpelnya nih, kalian masukkan orang baru nih ke kolam, dan sembari kalian fokus masukin orang-orang ke dalam kolam, orang-orang yang udah berada di kolam tersebut, kalian jaga untuk tidak pindah ke kolam lain. Jadi kolam kalian akan semakin penuh, dan semakin penuh. Dan kalau ini udah terjadi, tugas kalian hanya memperbesar kolam agar kalian tetap bisa melayani semua orang yang berada di kolam tersebut. Ya tentunya ya, kalian bisa menampung lebih banyak orang lagi itu ke depannya. Nangkep kan ya maksud gue ya di sini ya?
Kalau belum paham, lu bisa tulis di kolom komentar, nanti kita diskusi bareng-bareng. Keempat, dan yang menurut gue ini paling penting adalah kalian harus jujur. Yes, kalian boleh tambahin gimmick apapun, kalian boleh dramatisir apapun, di produknya kalian dibuat drama apapun. Tapi kalian harus ingat bahwa kalian harus jujur. Ini contoh ya, misal nih, kalian jualan tempe grade B misalnya. Ya kalian jangan bilang tempe ini grade A, tapi kalian hiasi produk kalian dengan kelebihan-kelebihan lain. Contoh misal, service. Misal gini ya, oh iya om tante aku jual nih tempe grade B. Ya memang grade B, tapi aku bisa bawain tempe ini kapanpun om dan tante butuh. Dalam waktu sekian menit, aku akan bawain tempe ini ke depan rumah om tante. Dan kalau tempe ini tidak sesuai dengan ekspektasi om dan tante, kapanpun om dan tante boleh retur kok. Dan nanti aku bakal bawain tempe yang baru. Boom. Mereka akan menilai servis dari kalian ini adalah hal yang lain, yang bikin mereka selalu ingin beli, sekalipun ada seller lain yang mungkin menjual tempe grade A. Kenapa? Karena di sini tuh kalian menyasar sisi emosi. Nih kalau di sini nih, ada kalian yang pernah belajar psikologi dari keputusan pembelian gitu ya. Kalian pasti bisa tahu kalau sisi emosi berperan lebih besar dalam menentukan keputusan pembelian, bahkan lebih besar daripada sisi logika. Ya kurang lebih begitulah pembahasan basic dari sales. Mungkin next konten gue bakal jelasin lagi tentang apa itu copywriting atau tools-tools lain yang relevan di zaman sekarang. Cek-cek juga produk gue exom.id. Kalau kalian butuh parfum yang bukan sekedar wangi, tapi bisa ngasih garansi kalau ini adalah racikan original karya anak bangsa. So, thank you yang udah nontonin konten gue. And see you next time. Bye.